Di Allah sudah kasih tahu dan Allah gambarkan yang demikian. Baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering menggambarkan sedemikian untuk umatnya. Coba alangkah indah dan alangkah bahagianya ketika seorang memiliki ilmu pengetahuan, jaminan dalam kehidupannya, udah gak usah repot. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi sekarang berada di alam dunia, wajib ikhtiar, dan kita akan kembali satu kampung halaman yang hakiki, bukan hidup lalu mati selesai, tidak. Justru setelah kita hidup, mati itu awal dari kehidupan kita. Ini yang paling dasar. Makanya syukur kita kepada Allah. Berapa banyak manusia akan dilupakan dengan kehidupan dan perputaran kita. Lihat dalam Al-Quran, itu berapa kali Allah bersumpah dengan waktu. Berapa banyak Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa? Manusia ini kehidupannya siapapun orangnya itu hanya jatah 24 jam. Nggak ada yang lebih. Nah, dari 24 jam inilah manusia diberikan kepada Allah tempat istirahat, ikhtiar, ibadah kepada Allah. Nah, kalau ini sudah berjalan dengan baik, hidup ini kan gak capek. Allah udah atur duluan rezeki mana. Nah, kita ini bukan kebenaran, nggak ada dalam Islam itu kebenaran, Allah takdirkan. Makanya alhamdulillah, kalau Allah berikan kepada kita kelebihan ilmu pengetahuan baik bidang ilmu yang lainnya, Allah unggulkan. Yang kedua, setelah Allah memiliki dan Allah berikan kepada ilmu, lalu ilmu yang katanya mendapatkan ilmu yang barokah. Syekh Abdul Qadir sampaikan kalau ilmu yang barokah, seorang hamba yang mendapatkan ilmu barokah sudah nggak perlu lagi dengan orang yang lain. Kenapa? Allah sudah atur dengan baik. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Saudara-saudara saya, teman-teman saya, maaf kalau hitungan kerja nggak ada kerjanya, tapi keberkahan, dengan keberkahan Allah berikan kepada kita, insya Allah apa yang sebenarnya Allah orang cari hanya kehidupan dalam ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, itu yang dicari. Siang, malam, pagi, sore, bahkan sampai larut malam, yang mau dicari apa sih? Kebahagiaan. Satu sisi ngomong bahagia, kalau duit banyak mau udah bahagia banget, belum tentu. Kalau nggak ada duit memang nggak bahagia. Kenapa? Ya duitnya kagak. Mungkin kalau banyak bisa bahagia, belum tentu, lebih sengsara dari kagak punya uang. Nah, jaminannya itu dua bagian kata Allah. Pertama, Allah kasih tahu dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalimat yang paling indah. Allah angkat siapa? Manusia yang beriman kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dua tidak harus ditinggalkan. Ilmu boleh, tapi didampingi dengan iman. Iman boleh berjalan, tapi ilmu pengetahuan juga harus besar. Ini indah. Makanya kalau sudah ilmu dimiliki tapi tidak dilandasi iman, udah jalannya udah kemana aja. Yang penting asal nikmat aja. Orang punya ilmu raja kok. Coba. Makanya Allah berikan rezeki kepada seorang hamba itu masing-masing. Gak usah kita menghitung seorang direktur dengan karyawan, gak usah. Itu memang udah bagiannya. Kalau seorang tukang dengan kenek itu jatahnya masing-masing. Itu rezeki Allah, nggak bisa. Kalau nggak sama, kok 100.000 saya 60, bahkan dia bukan, kamu kan kenek. Itu sudah aturannya, kan kita pun sabar, nggak bakalan nggak marah. Nah, inilah diantaranya bawang kalimat yang seperti majlis yang kita rasakan seperti ini. Kita
kehidupan kita, nikmati. Sekarang saya bilang berapa banyak orang hidup, tapi dia tidak tahu dalam kehidupannya. Berapa banyak orang berkeluarga, tapi dia tidak tahu kenikmatan berkeluarga. Berapa banyak orang menjalani usaha, tapi dia tidak tahu bagaimana usahanya berkembang. Hadirin yang saya hormati dan saya cintai, nah ini bagian. Coba kalau kita bisa menikmati, menghargai, dan kita tahu bahwa kebahagiaan yang kita rasakan hari ini, kebahagiaan yang kita lakukan hari ini adalah bagian jangan. Ya, hadirin yang saya hormati dan saya cintai, ternyata setelah kita pelajari dalam kehidupan, Allah berikan kepada kita adalah bagaimana kehidupan ikuti alurnya. Kita ini pada dasarnya adalah ikhtiar. Orang usaha itu ikhtiar. Kalau ikhtiar nggak wajib dapat, tapi wajibnya ikhtiar. Hal yang sangat tidak mungkin kalau sudah berikhtiar pasti Allah. Seorang hamba yang berzikir kepada Allah, munajat kepada Allah, menangis di tengah malam, mengakui atas kesalahan dan dosa yang dilakukan, istighfar selalu kepada Allah, itu pemberian Allah lebih banyak ketimbang hanya minta tidak pernah beristighfar. Maka ada konsep untuk kita mencapai satu manusia yang mendapat ridho Allah. Pertama, yaitu orang yang mendapatkan abghadu ilallah. Allah subhanahu wa ta'ala benci itu terhadap hambanya adalah man takabbara qalbuhu, orang yang sombong hatinya. Kita ini gak ada apa-apanya. Maka ada seorang menyampaikan bahwa pengen tahu ketika Allah memberikan hadiah kepada seorang hamba, siapa itu Allah berikan hadiah? Ketika seorang didatangkan seorang yang meminta kepadanya, lalu yang meminta diberikan, itu adalah hadiah Allah terhadap orang itu. Tapi ketika kita menghinakan kepada dia, pasti akan kita seperti yang kita hinakan. Dan perputaran gampang. Apalagi hari ini dan saat ini luar biasa. Ya, kita ini diusahakan dan diupayakan untuk tidak membuka rahasia dan aib orang lain, tapi kita lebih banyak usaha dan berusaha untuk mencari dan mengorek aib orang lain. Padahal mohon maaf, man takabbara qalbuhu, orang yang sombong dalam hatinya. Apa yang kita mau sombongin? Kalau kita hari ini membawa kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau ada yang membawa kekayaannya, masih banyak tingkatan kekayaannya, masih banyak orang yang lebih kaya. Kalau dia membawa jabatan, maka masih banyak yang lebih jabatannya lebih tinggi. Kalau dia membawa satu apapun yang di dalam, masih banyak orang di antaranya. Kita ini nggak ada apa-apanya. Inilah kemajemukan yang Allah ciptakan ke alam jagat, maka kita ini menjadi indah rasanya. Hadirin yang saya hormati, jadi untuk mencapai kepada manusia yang mendapat ridho Allah adalah jauhkan dari man takabbara qalbuhu. Kita ini adalah kembali kepada ketawaduan kita, bahwa kita tidak memiliki apa-apa hari ini. Kalaupun hari ini kita mampu bisa melakukan apa-apa, semuanya itu karunia Allah, kita tinggal mampu mensyukuri. Ketika ini tidak diimani, tidak diimbangi dengan keimanan, maka banyak manusia yang mengkultuskan, mendewakan dirinya, bahwa dirinya adalah super di antara super. Lihat, Allah punya keajaiban yang luar biasa. Allah berikan kepada kita dan semuanya pelajaran. Saat ini sudah banyak pelajaran dari Allah. Tinggal mampukah kita mau mencermatnya? Siapa yang hebat di antara kita? Siapa yang keren di antara kita?
tapi tidak ada kecuali kekerenan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada apa-apa. Saya datang kemari takdir Allah. Kalau Allah nggak mentakdirkan, semalam saya ceramah cuma 30 menit peringatan Maulid. Karena saya ini masih meriang, makanya lagi peringatan. Saya masih meriang, 5 hari saya meriang. Ada bolak-balik ya namanya kita melayani masyarakat. Daerah Palembang saya berangkat ke daerah yang namanya tempat-tempat Jawa, dari mana sampai kemarin baru pulang dari Purwodadi, belum lagi Banyuwangi, kemarin sampai ke transit saya di Bali, langsung saya ke Jawa Timur. Jadi memang orang melayani. Cuma satu prinsip saya dakwah hari ini, dan mulai hari ini saya dakwah, dan saya niat dakwah. Kalau dakwah adalah untuk ibadah saya kepada Allah. Makanya saya malam satu, karena kemampuan manusia enggak. Saya nggak punya targetnya ibadah, walaupun satu malam satu, yang penting Allah redho. Nah kita kembali, kalau menurut ukuran puas, nggak pernah manusia akan puas, nggak pernah puas, nggak pernah cukup, nggak pernah cukup. Tapi kalau nikmat yang kita rasakan hari ini, coba kita rasakan. Dan alhamdulillah di tempat kita ini diadakan satu majelis, kita bersyukur kepada Allah, berarti sudah menggugurkan takabur kita kepada Allah, sudah mulai berkurang, tidak ada apa-apa. Kadang-kadang inilah di antaranya. Yang kedua, mogolul lisan. Kadang-kadang kalau ngomong itu nggak pernah ngenakin, selalu membuat sakit orang kalau sekali ngomong. Itu Allah benci. Jangan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, berkatalah qawlan sadida, berkata yang enak. Sebagaimana baginda Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutur bahasa yang indah. Siapapun yang datang kepadanya, bentuk orang dari manapun dia berada, sekalipun mereka turun dari gunung, orang Baduy menghampiri Nabi, Nabi masih layani dengan bahasa yang indah. Itu adalah sosok yang perlu dicontoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya cintai. Lalu yang ketiga, wabakhilat yadah. Jangan pelit dan kikir. Kita ini Allah kasih rezeki. Orang banyak meminta kepada Allah. Saya punya guru, ketika seorang minta munajat kepada Allah, ya Rabb, berikan kami rezeki, saya banyak urusan, benar ya Allah. Ini banyak benar ya Rabb, saya punya urusan, saya minta ya Allah. Apa kata guru saya? Ketika seorang lagi berada dan diminta rezekinya, maka sama mereka itu sedang berada di ATM, di depan ATM. Sekarang bisakah kita ambil itu ATM kalau kita belum pernah ngisi? Pernah ngisi, tapi kita ambilin terus, tinggal saldonya. Datang sampai ke ATM, ke depan ATM sampai kita masukin PIN, alhamdulillah nggak salah PINnya. Cuma begitu keluar saldo Anda berkurang. Terus kepada Allah adalah 8 asma, tapi 5 asma ini adalah banknya Allah. Siapa diantaranya? Yatama wal masakin wabna sabil birrul walidain, termasuk 2 orang tua yang kita lakukan. Dan termasuk yang kelima adalah bagian adalah guru kita. Yatama wal masakin wabna sabil, 2 orang tua kita, 2 mertua, dan termasuk di antaranya guru kita. Jadi kalau punya rezeki, nggak usah ada yang nyuruh, nggak usah ada yang datang kepada minta, nggak usah. Ini saya titip, ya Allah, ini saya taruh dulu nih, saya tabung, besok saya ambil.
Ngomong aja sama Allah, nggak bakalan meleset. Allah mah ambil besok kalau mau pengen. Kita ke banknya Allah lebih besar daripada banknya sekarang di Indonesia. BRI berapa tabungan kalau kita kasih bunga? Berapa BCA? Berapa Mandiri? Allah sudah kasih tahu masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Silahkan Anda tabungkan di hadapan Allah, nanti kapanpun pasti kamu akan ambil. Bisa. Jangan suka berpikir kepada orang yang dermawan, duitnya tidak pernah habis. Karena datang dikasih orang, kan datang lagi dikasih lagi, datang lagi, itu nggak pernah habis. Saya punya murid saya, alhamdulillah rezekinya beliau ada sekarang di Jepang. Setelah pulang dari Jepang, beliau buka perusahaan. Saya lagi bangun musola. Mereka bilang, apa Ustaz yang bisa saya bantu? Terserah, ente mau kira-kira mau dapat proyeknya besar apa kecil. Saya lagi bikin proyek jalan layang. Oh, jalan layang ukurannya sekian persen. Ente selesaiin granit yang ada. Berapa duit? Nggak usah pakai tanya berapa duit, pokoknya ukuran berapa. Kalau tukang, ukurannya tukang. Ya udah Ustaz yang beli. Kalau begitu saya nyuruh anak ente, bukan ente. Ente aja sering begini. Besok nggak pernah ketemu. Allah nggak pernah ingkar dalam perjanjian. Makanya kita cuma minta doang kepada Allah. Mintanya, nabungnya kecil, yang ambilnya kecil. Nabungnya cuma 1 juta. Paling kita ambil 200, 300, 1 juta. Tapi kalau nabungnya besar, berapapun yang kita minta kepada Allah, nih. Cuma ingat, kalau sudah kita banyak bersandar kepada Allah, dekatkan kepada kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW, nggak capek. Kita usaha aja, tapi jangan hanya sekedar bahasanya takdir kita. Oh, ini rezeki dari Allah dan Allah memberikan rezeki kepadanya, lalu kita duduk meneng aja. Oh enggak, harus ada ikhtiar. Nah, ikhtiarnya yang kita lakukan, maaf. Kalau ada orang mendapat gaji 2 juta, kalau Indah setiap bulan mendapatkan 10 sampai 18 juta, itu rahasia Allah dan Allah berikan kepada. Logika nggak nyampe. Alhamdulillah dengan izin Allah. Nah, hadirin yang saya hormati dan saya cintai, ini sebagai gambaran saja. Renungan sejenak, hanya insya Allah mudah-mudahan kita tinggal memanfaatkan waktu dan kita mau mengamalkan dengan sebaiknya, kerja dengan baik sebagai ikhtiar. Insya Allah ilmu yang kita miliki istiqomah dengan ilmu yang ada, dijalurkan dengan iman kepada Allah, insya Allah berjalan dengan baik. Allah atur dengan perjalanan dengan baik, nggak ada kesulitan, insya Allah. Tapi kalau berjalan dengan tanpa ada keimanan, insya Allah kita ini bukan lagi jalan yang mulus, tapi banyak gangguan dan cobaan. Nah, ini pasti dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ya, walaupun hanya beberapa menit yang bisa saya sampaikan, hanya satu di antaranya yang kita tanamkan. Yang pertama, jauhkan dari sifat sombong dalam jiwa kita dan jaga lisan kita dengan selalu membaca selawat dan tasbih kepada Allah. Dan kita murahkan rezeki kita ketika kita dapat rezeki. Jangan suka membayangkan nanti kalau saya dapat uang baru akan saya berikan. Justru ketika tidak punya uang itu harus kita beri. Lagi nggak punya uang, itu mancing namanya. Kita ini kebanyakan seperti itu. Bukan kebanyakan, kita ini kebanyakan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Minta mulu, ntar kalau udah romanya enakan lah baru ngikutin ngaji. Ntar kalau romanya udah senangan dikit, baru sholat. Enggak ada. Jadi kalimatnya lagi susah. Apa yang Allah berikan dan apa yang kita bisa berikan, ya seukuran yang kita bisa mampu. Saya lagi nggak ada uang, makanya lihat dalam hadis Rasul,
itu selalu kalimat pakai kalimat walau. Nggak semuanya walau. Ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walau bisyakki tamrah. Itu korma. Nabi punya satu korma dibagi dua. Kalau dia makan saja satu, itu temennya nggak kebagian, dipotong dua. Walau kita nggak bisa mampu yang lain, tapi walau silaturahmi, walau bisalam. Telepon kan ada, BB ada. Sekarang bagaimana salam? Sehat. Itu walau. Nah ini ajaran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sadar bahwa kita ini nggak lama-lama dalam kehidupan kita. Yang kita nikmati adalah yang kita minta hari ini, kebahagiaan. Ya, rumah tangga juga kan pengen bahagia. Rumah tangga bahagia ini bagaimana? Yang harus berubah ada nggak gitu. Bahagia itu indah rasanya. Istri enak, suami enak, anak enak, rumah tangga enak, pengertian dalam hidup udah bahagia. Ya, ini diantaranya. Maka konsepnya hanya satu, ketika Allah berikan kepada kita ilmu, iman yang ada pada diri kita, Allah angkat derajatnya, tapi dimanfaatkan dan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Allah berikan segala taufik hidayah kepada kita sekalian. Dan Allah beri kekuatan lahiriah dan batiniah dalam menjalani kehidupan kita. Dan kita alami dalam kehidupan ini persis dengan berbagai macam gelombang dalam kehidupan, tapi semuanya adalah indah, nikmat yang kita rasakan. Wajar hal yang semuanya itu, kenikmatan yang kita rasakan, insya Allah menjadi syukur yang lebih tambah atas nikmat yang Allah berikan. Semoga sekali lagi ada manfaatnya sebagai santapan renungan untuk diri saya dan sekalian semuanya. Gak usah terlalu jauh berpikir, renungin aja diri kita. Kalau kita mau sombong, apa yang kita mau sombong? Badannya ini kan begitu. Tapi kalau sakit gigi mau tetap aja nangis gitu. Iya, itu sih boleh badannya. Orang takut. Kalau orang ketemu dia nggak takut. Yoga-yoganya kan ada ya. Tapi kalau dia sakit gigi, nangis. Nggak ada di hadapan Allah. Begitu. Jadi manusia itu bisa kelihatan dan nampak di hadapan. Mudah-mudahan, mohon maaf rahmatullah. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah lain kali dan kapan-kapan kita bisa bertemu kembali. Karena kondisi saya juga lagi meriang juga ini. Itu yang saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi obat bagi saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wabillahi wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل اعمالنا خالصة لوجهك. اللهم اكرمنا بالعلم وسينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجبرنا بالعافية. اللهم اجعلنا جمعا مرحوما تفرقا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا وقرة اعيننا واجعلنا للمتقين اماما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله. ربنا اتنا في
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.